Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu di bahasan tentang tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah sekelompok benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan juga sebagai sumber cahayanya yang dikelilingi oleh benda-benda langit lainnya seperti planet-planet beserta satelit-satelitnya, asteroid atau planetoid, komet dan juga meteor-meteor. Inilah tata surya. Matahari sebagai pusatnya kemudian dikelilingi oleh benda-benda langit lainnya. Ada planet, ada asteroid, komet, dan juga meteor-meteor. Ini perbandingan ukuran matahari dan juga planet-planet lainnya. Kita lihat di sini matahari sangat besar sekali. Planet terbesar di tata surya ada Jupiter. Jupiter terlihat sangat kecil sekali dibandingkan dengan matahari. Nah, bumi ada di sini. Kecil banget, ya. Inilah perbandingan ukuran-ukuran planet yang ada di tata surya kita. Kita bahas pertama tentang matahari sebagai pusat tata surya kita yang ukuran sangat besar kemudian mempunyai suhu yang sangat panas sekali. Ya, matahari adalah sebuah bintang, artinya adalah benda langit yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Massa matahari sangat besar, yaitu 1,99 kali 10⁻30 kg atau sekitar 330.000 kali massa bumi. Sangat besar sekali ukurannya. Jari matahari adalah 695.000 km atau 108,97 kali jari bumi. Kemudian suhunya sangat panas sekali, yaitu di permukaannya saja sekitar 6.000 derajat Celcius, sedangkan di intinya bisa sampai 1,5 kali 10⁻7 derajat Celcius. Sangat panas sekali matahari. Maka panas matahari ini bisa sebagai pusat tata surya, sekaligus sebagai sumber cahaya di tata surya itu. Nah, inilah anggota tata surya kita, mulai dari matahari, planet-planet lainnya, sampai asteroid, komet, dan meteorit. Kita mulai pembahasan dari planet yang pertama atau planet dekat dengan matahari, yaitu Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling kecil, sekaligus sebagai yang paling dekat dengan matahari. Dan di Merkurius ini adalah tidak ada satelit. Ya, dan satelit itu apa? Satelit adalah benda langit sebagai pengiring penggerak planet. Kemudian planet yang kedua adalah planet Venus. Nah, planet Venus ini adalah planet yang paling panas di tata surya. Planet ini berotasi juga yang paling lambat. Biasa disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja atau bintang kejora karena bisa tampak di bumi saat fajar maupun saat senja. Kemudian dia juga tidak ada satelit. Jadi hanya ada dua planet yang tidak ada satelit, yaitu Merkurius dan juga Venus. Nah, ini planet kita yang kita huni yaitu planet bumi, ya, mempunyai satu buah satelit yaitu bulan. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang planet bumi. Kemudian planet yang keempat adalah Mars. Mars itu disebut juga planet merah karena warna merah. Dia itu mempunyai dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter ini adalah planet terbesar dan juga berotasinya paling cepat. Selain itu, keistimewaan lainnya adalah mempunyai banyak satelit. Planet selanjutnya adalah Saturnus. Dan juga planet yang sangat mudah dikenali karena memiliki cincin. Dan juga dia itu mempunyai satelit yang juga cukup banyak. Jadi planet yang mempunyai satelit sangat banyak adalah Jupiter dan juga Saturnus. Selanjutnya adalah Uranus dan juga Neptunus. Dia juga bisa disebut sebagai planet kembar karena bentuknya sangat mirip, warna agak biru-biru gitu, seperti itu. Dan antara planet ini dibatasi oleh namanya di sini asteroid atau batu-batuan yang berada di antara orbit Mars dan juga Jupiter, yaitu batu-batuan untuk sabuk asteroid seperti ini. Nah, asteroid itu juga sebagai pemisah. Sabuk asteroid itu sebagai pemisah antara di sini disebut planet dalam dan juga planet luar. Planet luar. Planet dalam adalah dibatasi oleh asteroid ini ke dalam. Dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars disebut planet dalam. Kemudian dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus disebut sebagai planet luar. Planet dalam di sini juga disebut sebagai planet terestrial. Karena planet dalam ini struktur planetnya itu terdiri di atas batu-batuan. Sedangkan planet luar itu biasa disebut juga sebagai planet Jovian. Karena struktur planetnya itu terdiri di atas gas biasanya. Kemudian di sini juga ada komet. Komet itu apa sih? Komet itu adalah kumpulan gas dan debu yang membeku. Dia itu mengelilingi matahari dengan orbit yang lonjong.
dan memiliki ekor yang arahnya selalu menjauhi matahari. Ingat di sini, yang arahnya selalu menjauhi matahari. Memiliki awan hidrogen dan juga bisa disebut sebagai bintang berekor karena memiliki ekor tadi. Kemudian apalagi, kemudian sini ada meteorit, meteor, dan meteorit. Nah, apa beda ini? Kadang kebalik-balik nih antara meteoroid, meteor, dan juga meteorit. Meteorit ini adalah batu-batuan yang melayang di angkasa. Jadi jika ada batu-batuan lain di angkasa itu, maka disebut adalah meteorit. Sedangkan batu-batuan yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter adalah asteroid. Jadi bedakan itu. Meteoroid adalah batu-batuan yang melayang di angkasa. Kemudian dia nggak mempunyai lintasan atau orbit. Jadi dia hanya melayang-melayang biasa aja seperti itu. Dan sebagian berasal dari pecahan asteroid dan juga komet. Nah, ini meteorit yang masih ada di angkasa. Kemudian apa itu meteor dan meteorit? Meteor adalah meteoroid yang sudah masuk ke atmosfer bumi, tapi dia itu terbakar habis. Ya, udah masuk ke atmosfer bumi, kemudian bergesekan dengan atmosfer bumi, kemudian terbakar habis, maka disebut adalah meteor. Disebut juga bintang berali. Kalau lihat dari bumi itu seperti bintang berekor. Ya. Kemudian apa itu meteorit? Meteorit adalah meteoroid yang sampai jatuh di permukaan bumi. Jadi dia tidak habis terbakar di atmosfer, kemudian masuk ke bumi hingga jatuh di bumi. Itu adalah meteorit. Selanjutnya kita akan bahas tentang planet yang kita tinggali, yaitu bumi. Bentuk bumi itu bulat, kemudian bumi itu berotasi atau berputar pada porosnya, dan juga bumi itu berevolusi atau bergerak mengelilingi matahari. Bumi itu bulat. Jadi sudah tidak usah diperdebatkan bumi itu bulat atau datar. Bumi itu bulat karena sudah dibuktikan pada tahun 1542 oleh Magellan, yaitu telah membuktikan bahwa bumi itu bulat dengan cara melakukan pelayaran dengan arah lurus. Kemudian dia berlayar bisa kembali ke tempat awal dia berlayar. Kemudian dari astronot pun dia sudah mengamati dari luar angkasa melihat bahwa bumi itu bulat. Tapi bulatnya ternyata tidak bulat sempurna karena ada tonjolan di khatulistiwa dan juga terdapat bagian bumi yang rata di bagian kutubnya. Jadi bumi itu tidak benar-benar bulat tapi sedikit lonjong. Bumi itu berdiameter sekitar 12.742 km. Rotasi bumi atau bumi berotasi berputar pada porosnya. Waktu rotasi bumi itu adalah sekitar 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit. Inilah yang menyebabkan adanya tahun kabisat karena perbedaan waktu 4 menit ini, sehingga membuat bulan Februari itu dibuat 29 hari. Ya, ada 29 hari, kemudian ada 28 hari. Dan 29 hari itu adalah 4 tahun sekali. Tuh. Ya, karena waktu berotasi bumi itu tidak tepat 24 jam, yaitu 23 jam 56 menit. Pengaruh akibat rotasi bumi ini adalah pertama pergantian siang dan malam. Ya, karena bumi itu berotasi, maka di bumi ini terjadi waktu siang dan malam, waktu gelap dan juga waktu terang. Dan juga ada perbedaan waktu. Jadi di Indonesia ada 3 zona waktu ya. Jakarta ada zona waktu Indonesia Barat, kemudian di timur waktu Indonesia Timur. Itu ada perbedaan waktu sekitar 2 jam. Apalagi Indonesia dengan negara-negara lain di Eropa misalnya atau di Amerika, maka ada perbedaan waktu. Nah, itu diakibatkan dari gerak rotasi bumi itu. Kemudian perbedaan percepatan gravitasi bumi, pembelokan arah angin, pembelokan arus laut, terjadi perbedaan ketebalan atmosfer, bentuk bumi menjadi bulat spheroid, terjadinya pembelokan arah angin, dan juga terjadi gerak semu harian matahari dan benda-benda langit lainnya. Jadi kalau misalnya kita lihat gerak matahari itu dari bumi itu kita lihat matahari bergerak dari timur ke barat. Padahal itu salah, ya, itu adalah gerak semu. Padahal yang bergerak adalah buminya yang berotasi. Maka terjadinya gerak semu matahari itu akibat dari bumi yang berotasi. Kemudian bumi pun berevolusi. Revolusi bumi adalah putaran bumi mengelilingi matahari. Kalau tadi bumi berotasi adalah sekitar 23 jam 26 menit, sedangkan bumi berevolusi itu adalah memerlukan waktu 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau disebut 1 tahun. Pengaruh akibat revolusi bumi ini adalah pergantian musim. Nah, jadi kalau misalnya di Eropa itu ada 4 musim, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, dan musim gugur. Nah, musim-musim itu berganti akibat bumi itu berevolusi.
Kemudian ada perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, kalau misalnya di Indonesia mungkin tidak terlalu terasa perbedaan lama siang dan malam, tapi di negara-negara Eropa itu sangat terasa sekali bahwa ada waktu yang siangnya lebih panjang daripada malam, ada juga yang siangnya itu agak sedikit lebih pendek gitu. Ya, jadi ada perbedaan lama siang dan malam itu akibat dari revolusi bumi. Kemudian gerak semu tahunan matahari dari utara ke selatan. Kalau tadi rotasi bumi itu salah satu pengaruhnya adalah gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Kalau akibat dari revolusi bumi adalah ada gerak semu tahunan matahari, yaitu matahari itu seperti berpindah tempat dari utara ke selatan, bergerak semu tahunan matahari. Kemudian terlihatnya rasi bintang yang berbeda dari bulan ke bulan. Makanya nih rasi bintang terlihat dari bumi berbeda-beda dari bulan ke bulan karena akibat dari revolusi bumi tersebut. Nah, sekarang kita lihat bulan. Bulan itu adalah satu-satunya satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Kalau satelit buatan lainnya banyak ya, tapi yang satelit alami adalah bulan ini. Bulan merupakan satelit karena maka bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Jadi walaupun bulan itu dia bercahaya, itu bukan cahaya dari bulan, tapi cahaya dari matahari. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan juga bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Akibat gerak bulan tersebut, maka ada peristiwa-peristiwa yang nanti kita bahas. Kemudian waktu revolusi bulan adalah 29,5 hari atau disebut sebagai 1 bulan untuk penanggalan Hijriyah. Ya, penanggalan Hijriyah atau penanggalan Islam itu adalah mengikuti waktu revolusi bulan 29,5 hari. Sedangkan waktu 1 tahun Masehi itu menggunakan kala revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu sekitar 365 hari. Nah, akibat dari gerakan bulan tadi, maka akan ada peristiwa-peristiwa di bumi, yaitu ada pasang surut air laut dan juga fase-fase bulan. Kita bahas sekarang pasang surut air laut dan juga fase-fase bulan. Pasang surut adalah perubahan atau perbedaan ketinggian permukaan laut. Jadi kadang permukaan laut itu tinggi dan juga kadang rendah. Disebut pasang atau surut air laut. Nah, akibat dari apa nih pasang surut air laut? Akibat dari pergerakan bulan ini. Ya, ada 2 jenis pasang surut, yaitu ada namanya pasang purnama dan juga pasang perbani. Pasang purnama adalah peristiwa pasang tinggi yang sangat tinggi dan juga pasang rendah yang sangat rendah, atau surut yang sangat rendah. Pada kedua tanggal tersebut, posisi bumi, bulan, matahari berada pada satu garis. Sedangkan pasang perbani merupakan peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut yang paling rendah. Pasang perbani ini terjadi saat bulan 1/4 dan juga 3/4. Pasang perbani dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan matahari yang saling tegak lurus. Jadi kalau misalnya pasang purnama terjadi saat bulan purnama dan juga bulan awal, berarti sekitar tanggal 1 dan juga tanggal 15 penanggalan Komariah atau Hijriyah. Sedangkan pasang perbani ini sekitar tanggal 7 dan juga tanggal 21-22 ya, 1/4 dan juga 3/4 dari bulan tersebut. Kemudian fase-fase bulan. Jadi bulan itu tampak bulat penuh, bisa berbentuk sabit, bisa berbentuk cembung, bisa berbentuk setengahnya. Nah, itu akibat dari pergerakan bulan. Nah, bulan baru atau bulan yang masih sedikit atau disebut juga hilal, anak bulan, itu terjadi saat bulan baru. Maka awal penanggalan Hijriyah itu bisa dilihat dengan melihat anak bulan atau hilal tersebut, bulan baru. Kemudian makin besar bulan sabit, ini sekitar tanggal 3 atau 4 Hijriyah. Kemudian makin membesar bulan separuh, kemudian bulan cembung, kemudian baru bulan purnama ini sekitar tanggal 15 Hijriyah, di bulan Hijriyah atau bulan Komariah itu ya. Kemudian makin terus bergerak bulan cembung lagi, ini sekitar tanggal 18-an Komariah, kemudian setengah sekitar tanggal 21-an. Kemudian makin ini makin sabit lagi, kemudian baru hilang lagi bulan mati. Bulan mati kemudian bulan baru lagi dan seterusnya. Yaitu adalah pergerakan bulan kemudian menghasilkan fase-fase bulan ini dilihat dari bumi. Ya, dari bulan baru, bulan sabit, kemudian bulan setengah, bulan cembung, kemudian bulan purnama, kemudian mengecil lagi bulan cembung, bulan setengah, bulan sabit kecil hingga bulan mati terakhirnya.
Kemudian gerhana matahari. Gerhana matahari adalah terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Jadi mungkin kamu pernah merasakan atau pernah terjadi di daerah kamu saat siang hari ternyata mataharinya itu gelap. Ya, itu karena terjadi gerhana matahari, matahari tertutup oleh bulan. Ini posisinya saat terjadi gerhana matahari. Nah, gerhana matahari nanti ada dua, ya, ada gerhana matahari total dan juga gerhana matahari cincin. Bedanya apa? Gerhana matahari cincin terjadi saat posisi bulan itu agak jauh dari bumi, ya, agak jauh dari bumi, maka terjadi gerhana matahari cincin. Dia tidak terjadi gerhana matahari total. Kalau gerhana matahari total terjadi saat posisi bulan itu agak dekat dengan bumi. Nah, di sini ada berapa posisi? Di posisi yang kedua ini terjadi gerhana matahari total, sedangkan di posisi 1 sama posisi 3 terjadi gerhana matahari sebagian. Di gerhana matahari total itu terjadi bila bagian bumi itu berada di daerah umbra atau bayangan utama. Di sini bayangan inti. Kemudian posisi 1, posisi 3 terjadi gerhana matahari bulan jika daerah di bumi tersebut berada di daerah penumbra. Sedangkan gerhana matahari cincin di bagian 2 ini terjadi gerhana matahari cincin karena berada di umbra, sedangkan 1 dan 3 terjadi gerhana sebagian karena berada di daerah penumbra. Bedanya hanya di sini aja ya, posisi bulannya agak sedikit jauh dari bumi, maka terjadi gerhana matahari cincin. Nih, ya, ini adalah gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan juga gerhana matahari sebagian. Selanjutnya adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat posisi bumi berada di antara berada di antara matahari dan bulan, ya. Matahari dan bulan, sehingga sinar matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi. Ini posisinya, ya. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Nah, sini ada berapa jenis gerhana bulan. Jika bulan berada di posisi nomor 1, maka terjadi gerhana bulan penumbra. Jika posisinya di nomor 2 seperti ini, berbatasan antara penumbra dan umbra, maka terjadi gerhana bulan sebagian. Jika bulan itu berada seluruhnya di daerah umbra, maka terjadi gerhana bulan total. Demikian juga di nomor 4, karena berada di antara penumbra dan umbra, maka terjadi gerhana bulan sebagian. Kemudian di nomor 5, karena seluruh bulan berada di daerah penumbra, maka terjadi gerhana bulan penumbra. Demikian materi tentang tata surya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.